Patut kita panjatkan puji syukur pada Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan rapat bulanan dan rapat evaluasi pada PN Jayapura. Sejak saya dan Pak Wakil dilantik menjadi ketua dan wakil, baru kali ini kita bisa mengadakan rapat bulanan. Mengapa? Karena ada beberapa kesibukan dan ada beberapa kegiatan yang bersinggungan sehingga kita bisa baru melaksanakan pada saat ini. Sebenarnya ini sudah tertinggal. Namun demikian, saya yakin dengan semangat kerja yang ada pada Bapak Ibu Hakim, Panitera Pengganti, Sekretaris dan seluruh jajarannya dan setiap kita, saya yakin bahwa kinerja kita ke depan akan semakin membaik. Saya tidak akan berpanjang lebar dan saya tidak suka rapat berlama-lama karena yang penting adalah eksekusinya saja. Jadi saya akan langsung kepada beberapa poin dan nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Wakil selaku koordinator pengawasan, ya, beberapa poin penting yang perlu kita kerjakan dan mendesak kita kerjakan dan kita tuntaskan. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah teknis judisial, kondisi dan tunggakan penyelesaian perkara tahun 2023. Jadi ini supaya dicatat, sebelum saya lanjutkan nanti Pak Sekretaris untuk setiap pertemuan itu notulennya harus ada, baik apel pagi maupun apel sore hari Jumat. Jadi semua notulennya harus ada dokumen. Dan semua dokumen itu, misalnya rapat hari ini, dokumen itu langsung di-scan, disimpan di dalam bentuk soft copy untuk tidak susah mencarinya, dan buat nanti bank data diklasifikasikan untuk pengawasan, laporan hakim pengawas, rapat bulanan, apel pagi, apel sore, pembinaan seperti itu, jadi mudah mencarinya. Jadi jangan pas nanti untuk pengisian LKE
pembangunan zona integritas kita kewalahan dalam kabut mencarinya. Dan semua juga SK-SK itu harus dibuat dalam bentuk PDF, disimpan, dan SK itu semua ya mulai bulan Januari ini sampai dengan ke depan semua SK KPN itu dimasukkan di website di JDIH. Ada JDIH kita kan yang ada kan, nah, dibuat di sana, diklasifikasikan juga supaya mudah mencarinya. Untuk teknis judicial, ketika Anda melihat status perkara gugatan saat ini kondisi SIPP kita. Ini untuk gugatan perkara yang belum penetapan hari sidang ada satu. Jadi kemarin sudah ditetapkan majelis, belum ditetapkan hari sidang ada satu. Segera dikerjakan hari ini karena nggak boleh 1 kali 24 jam lewat. Yang kedua, perkara yang belum kesepakatan mediasi sudah lewat, ada yang tiga ini lewat. Ini belum kesepakatan mediasi. Mungkin sudah selesai tapi tidak diinput di SIPP. Malah ini tahun 2018, 2015, tahun 2013. Jadi muncul lagi itu barang ini. Jadi nanti Panitera Muda Perdata supaya disisir lagi itu barang ya. Kemudian masih dalam gugatan, perkara yang belum putusan ada 27 yang lewat waktu dari 5 bulan. Semua perkara gugatan yang belum diputus lewat waktu 5 bulan harus dibuat laporan kepada Mahkamah Agung melalui ketua. Jadi ini kepada rekan-rekan ketua majelis, saya ingatkan sekali lagi harus ada laporan itu. Mengapa tidak selesai 5 bulan? Disebutkan alasannya. Karena nomenklaturnya itu 5 bulan, bisa lewat 5 bulan, yang penting dibuat alasannya. Perkara yang belum minutasi gugatan, putus dia tahun 2022, belum minutasi sampai dengan sekarang. Ada nomor 272, ada 239, 223, 173, 172. Ini belum putus ini. Malah ada perkara tahun 2020 sudah permohonan eksekusi tapi belum minutasi di sini. Bagian perdata yang tahun 2020 aja ada di sini belum minutasi padahal sudah permohonan eksekusi ini dikerjakan. Nah, ini yang pertanyakan bukan saya, SIPP. Mengapa SIPP? Karena hampir setiap tahun diperbaharui, di up to date. Jadi dosa-dosa kita di masa lalu diungkapkan kembali. Dilaksanakan berapa hari? Ya harus ada tengah waktunya dong. Ya, disisir. Rekan-rekan hakim yang belum minutasi, berapa hari nih rekan-rekan hakim? Kita kasih tenggang waktu karena setiap apa itu harus ada tenggang waktu. Contoh konkret, saya tidak menuduh ini rekan-rekan, kebetulan aja ini saya ambil zigzag saja ya. Saya tidak mengapakan teman-teman, saya hanya ambil zigzag saja. Misalnya ini perkara 103, putusnya dia tanggal 9 Desember 2022. Ini sudah lengkap, dokumennya sudah lengkap, tapi belum minutasi. Kapan ini kira-kira teman-teman hakim? Hari ini 3 hari. Ibu apa yang jawab 3 hari? Ibu Istiqomah. Ya, oke, thank you very much. Yes. Nah gitu, harus ada interaksi kasih sayang, harus mengalir toh. Jangan tegang-tegang ya. Saya hanya mau mengajak apa kita gitu ya, kemauan kerelaan kita. Contoh konkret lagi nomor 173, putus 12 Desember sampai dengan sekarang sudah 1 bulan belum minutasi. Piye? Karmana? Ya, ada Bapak Jaka di sini dengan timnya, ada Eka Heni. Mana mamanya Eka Heni? Edoknya sudah lengkap ini, tinggal minutasi saja nih. Ketua Majelis dan Hakim bertanggung jawab sampai diserahkan ke hukum. 239, putus 12 Desember. Ini perstek. Malah belum diberitahu. Jurusitanya Bapak Frederick Padalingan. Ini belum diberitahu di sini. Mana Bapak Frederick? Di perdata ini juga banding gugatan ini 57 ini belum diberitahu. Pemberitahuan permohonan banding. Jadi artinya kita nampak di sini tidak tertib mengisi SIPP. Terus pengiriman berkas banding gugatan ada 14 yang sudah lewat waktu tidak dikirim. Padahal ini perkaranya sudah ada yang kasasi, ya kan? Nah, ini yang ada kasasi malah ini. Sudah eksekusi lagi. Ini permohonan eksekusi sudah tahun 2019 tapi di SIPP tidak dikirim. Ada permohonan di sini yang belum penetapan hari sidang pertama.
belum penetapan hari sidang pertama. 1. Ada yang belum minutasi. Belum minutasi ada 7 permohonan. Ini saya yakin berkasnya sudah di mana-mana ini. 8, 19 belum minutasi juga. Kemudian 809, 802, 754, 744 belum minutasi. Siapa jurusitanya, panitranya? Ada Pak Hakimnya, Pak Willem, panitranya Pak Nelwan, jurusitanya Murni. Mana Murni? Belum diisi pemberitahuan putusannya dan penetapannya. Hari ini juga harus selesai. Karena namanya kan permohonan. Ini saya yakin karena ini edoknya semua sudah lengkap. Artinya sudah tuntas dari hakimnya. Sudah ada edoknya. Sebenarnya yang paling urgen tanggung jawab hakim itu adalah mengisi putusan dan dimasukkan di edoknya itu. Panitera pengganti dan jurusita menuntaskan itu dan meminutasi. Iya, maksudnya 589 2018 belum minutasi sampai sekarang. Ibu harus kerja keras ini. Kerahkan semua kemampuan, ya. Kalau agak berat minta tolong kepada saya juga siap bantu. Ya, yang penting ada di sana snack, saya kerjakan. Ya. Karena saya orangnya pekerja. Kita lanjut pada permohonan sudah. Kemudian hubungan industrial. Hubungan industrial ini belum minutasi ada 3. Ini nomor 38 2022. Bagaimana ini? Ini sudah permohonan kasasi nih. Belum minutasi. Pidana biasa ada 2, 1 yang kemarin itu, 1 yang ini sudah 216 hari. Atas nama Julianus Pangkali. Pak Matius diganti kemarin dari Pak Ketua ya. Ini agenda terakhirnya sudah pembacaan tuntutan tanggal 31. Setelah dituntut 3 hari berikutnya setelah pembelaan langsung diputus saja ya. Nah, ini sudah kelamaan ini. Untuk banding kasasi PK ini semua harus diisi. Pengiriman memori banding, pengiriman banding. Nah, ini harus diisi semua ini. Bisa, Mama? Nggak marah kan? Nggak. Jujur. Sangat jujur. Kalau marah ya marah ke SIPB-nya lah, jangan ke saya. Karena kan pidana cepat. Pidana cepat ini ada 1, malah belum putus ini. Jadi di SPP kita hidup Pak Wakil sampai sekarang belum putus perkara tahun 2018 pidana cepat. Karena itu mempengaruhi jumlah perkara kita sehingga laporan perkara kita di laporan tahunan dengan di SPP tidak sinkron, tidak sama. Mengapa? Ya buktinya ini pidana cepat aja belum putus tahun 2018. Padahal itu cepat, 1 hari selesai kan. Yang belum putusan tindak pidana korupsi terlambat 1. Terlambat dari 5 bulan. Yang belum minutasi 3. Nomor 12, nomor 51. Ini ada 2015 lagi. 2015 ada 2 berkas, 51 dan 23. Panmut tipikornya mana Pak Matius? Belum minutasi pidana anak ada 2. Karena ini di MIS tidak muncul lagi. Karena MIS itu hanya menunjukkan tahun berjalan. Ya, oke. Sudah. Terus arsip perkara. Nah ini saya sudah ngecek Pak Wakil arsip perkara. Mahkamah Agung tanpa melihat arsip perkara kita pun, dari melihat penomoran arsip perkara di sini, kita sudah bermasalah. Mau saya tunjukkan? Coba ini Pak Wakil dari 1 sampai dengan ini semua sama semua. Nomor raknya, nomor arsipnya 1, nomor ruangnya 1, nomor rak lembarnya 1, nomor tingkat lacinya 1, nomor boxnya 1. Emangnya 1 box bisa sampai ratusan itu. Jadi ini sudah bermasalah ini. Saya instruksikan untuk pertama arsip yang di sini dibenahi, dikembalikan sesuai dengan keadaan awal. Semua banner-banner itu akan diganti. Pak Sekretaris, bagian siapa yang cetak banner? Yang mencetak banner itu jangan yang menonjol logonya itu. Untuk apa logonya menonjol? Yang menonjol itu harus informasinya, tulisannya. Jadi seperti festival logo kita di bawah itu. Dan kemudian kalau mencetak banner itu harus terang dan jelas. Saya sudah lihat di bagian